Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Minggu ini kita akan melakukan kebaktian kita melalui ibadah online di YouTube channel ini. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang akan dan bersedia mengikuti tata ibadah kita sekarang. Gereja Metodis Indonesia Distrik 8 Wilayah 1, Pos Pelayanan Christian Youth Community dalam Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Minggu 7 Juni 2020. Kita masuk dalam Minggu Trinitas. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita masuk ke dalam doa saat teduh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kami kasihi, mari kita menaikkan pujian kita dari nyanyian rohani Metodis nomor 3 ayat 1-2, Hormat bagi Allah Bapa. Beginilah bunyi firman Tuhan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dan menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Dan menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Dan kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Dan turunnya kiranya atas kita sekalian anugerah dan saudara daripada Allah Bapa, daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami bersyukur Tuhan buat pada saat ini Tuhan boleh pakai kami untuk melayani Tuhan dalam ibadah minggu. Dan kami boleh Tuhan persatukan dalam kebersamaan kami pada saat ini. Satu hal yang kami rindukan pada saat kami boleh Tuhan satukan dalam persekutuan sebagaimana yang telah kami lakukan. Tetapi dengan adanya virus corona Tuhan, kami tetap memiliki hikmat kebijaksanaan untuk kami pakai persekutuan di rumah kami masing-masing. Meskipun dalam ibadah kami di rumah kami masing-masing, tapi kami boleh memberikan hati dan waktu kami untuk semakin dekat kepada Tuhan. Biarlah kami terus mengucap syukur dalam setiap hal yang boleh kami terima dan kami dapatkan dalam kehidupan kami. Bapa kami surga, kami serahkan waktu ini, kesempatan ini. Kami ingin mau memuliakan nama Tuhan. Kami ingin memuji nama Tuhan. Kami ingin mau melayani Tuhan pada saat ini. Bila kami boleh mempersembahkan tubuh kami,
sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah sejati yang boleh kami tunjukkan kepada Tuhan. Kami serahkan ibadah ini Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa kepada Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang kami kasihi, mari kita kembali menaikkan pujian kita dari nyanyian rohani metodis nomor 160 ayat 1, Ya Tuhan tiap jam. Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan Yesus, kita akan masuk ke dalam responsoria. Responsoria kita diambil dari Mazmur 112 ayat 1 sampai 10. Mazmur 112 ayat 1 sampai 10. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan membacanya di ayat pertama, Bapak Ibu membacanya di ayat kedua, demikian selanjutnya, dan di ayat yang ke-10 kita akan membacanya bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Bahagia orang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Kita bersama-sama. Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya, lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Bersama-sama orang percaya di seluruh dunia, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Epistel kita minggu ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15. Demikianlah firman Tuhan. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan ini, maka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Kembali kita menaikkan pujian sambil mengumpulkan persembahan dari nyanyian rohani Metodis nomor 189 ayat 1. Bila topan terus melanda hidupmu.
kita merenungkan dalam hati kita masing-masing, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena kehadiran dan kasih karunia-Mu Tuhan. Kami bisa berkumpul, bersekutu, dan memuliakan nama-Mu di saat ini. Ya Bapa, dalam segala keterbatasan kami ini Tuhan, kiranya Tuhan berkenan akan semuanya ini. Ya Bapa, disebabkan oleh satu sakit penyakit wabah yang begitu melanda, bukan hanya negara kami, tapi seluruh dunia menjadi gelisah, menjadi bingung, dan menjadi kacau balau oleh karena wabah penyakit ini. Ya Tuhan, wabah penyakit ini disebabkan oleh COVID-19 ini begitu menghantui dan mengganggu kehidupan kami, bahkan dalam peribadatan kami Tuhan. Kami tidak lagi bisa bersekutu dengan para sahabat-sahabat seiman kami. Tapi kami percaya Tuhan, dalam terpisahan jarak oleh suatu jarak yang diakibatkan oleh wabah ini, semua punya makna dalam hidup kami. Biarlah Bapa, dalam keterbatasan ini Tuhan bisa tetap terus berkarya menguatkan iman kami, dan kami semakin yakin bahwa dalam segala situasi, dalam segala hal, dalam segala keadaan, Tuhan tetap hadir dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan akan semuanya. Berkatilah Bapa kami sebagai orang tua yang mempunyai anak-anak yang harus kami tanggung jawabin. Sebagai kepala keluarga, berkati kami dan mampukan kami untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kami dengan baik. Demikian juga seorang istri yang mendampingi suami untuk menjalankan bahtera rumah tangga. Tuhan berkati juga. Jauhkan dari segala hal pemikiran tidak baik, sehingga kami berdua, suami dengan istri dan pasangan yang masing-masing mempunyai satu pemikiran, misi dan visi yang sama, yaitu hanya untuk memuliakan Tuhan. Demikian juga untuk semua beranak-anak kami Tuhan. Biarlah anak-anak kami juga menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang dalam karya hidupnya tidak menjadi satu kesia-siaan, tapi bisa berkarya dan bagi berkat bagi semua orang di sekitarnya, sekalipun orang-orang itu memusuhi bahkan berbeda dengan kami semua. Ya Bapak, dalam doa ini Tuhan, dalam minggu ini kami berdoa kiranya Tuhan juga memberkati segala pelayanan hamba Tuhan dimanapun mereka berada Bapak, dengan segala bentuk model pelayanan pada saat ini, dengan pelayanan jarak jauh seperti ini Tuhan. Apapun itu Tuhan caranya, kalau memang untuk memuliakan Tuhan, kalau Tuhan berkenan, semua akan punya makna yang luar biasa, yang bisa menguatkan, mengingatkan kami sebagai jemaat selalu ingat akan Tuhan. Dalam keterpisahan jarak, oleh terbatas jarak, Tuhan tetap bisa berkarya dalam hidup kami. Ya Bapa, berkati bangsa negara kami ini yang terus berjuang untuk melewati masa-masa sulit ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati dunia ini yang juga terus berjuang untuk melewati ini semua. Lewatkanlah, lalukanlah ini Tuhan, karena Engkau adalah dari segala tabib. Tiada yang mustahil bagimu Bapa. Kami berdoa kiranya kami dimampukan melewati masa-masa sulit ini dengan penuh dengan semangat dan penuh sukacita, damai sejahtera, penuh pengharapan kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur akan semua ini Bapa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang mengasihi Tuhan Yesus, kita kembali menaikkan pujian kita, dan setelah itu kita akan mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Bapak Guru Injil Yosias Mendri Raja Kutu. Kita menaikkan pujian kita dari nyanyian rohani metodis nomor 95 ayat 1 sampai 2. Nyaring Injil berbunyi. Kepada manusia
berdoa. Ya Tuhan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Biarlah ketika kami boleh mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus yang dalam diri kami menguasai hati pemikiran kami, sehingga kami boleh melakukan, mengerjakan, dan boleh tinggal dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ada dalam kami dan kami dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur. Amin. Salam Bapak Ibu, saudaraku yang ada di rumah dan bersama-sama dengan kami pada saat ini. Kita akan memahami kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama membuka Alkitab kita dari kitab 2 Tawarik 31 ayat 2 sampai dengan 21. Dari kitab 2 Tawarik 31 ayat 2 sampai dengan 21. Jika Bapak Ibu dan saudaraku yang ada di rumah dan bersama-sama dengan kami pada saat ini sudah menemukannya, kita 2 Tawarik baca secara bersama-sama dari kitab 2 Tawarik 31 ayat 2 sampai dengan 21. Ya, saya akan membacakan untuk kita semua Bapak Ibu saudaraku dari kitab 2 Tawarik 31 ayat 2 sampai dengan 21. Beginilah bunyi firman Tuhan. Hizkia mengatur sumbangan untuk para imam dan orang Lewi. Hizkia menetapkan rombongan para imam dan orang-orang Lewi, rombongan demi rombongan, masing-masing menurut tugas jabatannya sebagai imam dan sebagai orang Lewi, untuk mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan, dan untuk mengucap syukur dan menyanyikan puji-pujian, dan untuk melayani di pintu-pintu gerbang di tempat perkemahan Tuhan. Raja memberi sumbangan dari harta miliknya untuk korban bakaran, yakni korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, korban bakaran pada hari-hari Sabat dan pada bulan-bulan baru dan pada hari-hari raya, yang semuanya tertulis dalam kitab Taurat Tuhan. Ia memerintahkan rakyat, yakni penduduk Yerusalem, untuk memberikan sumbangan yang menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi, supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan. Segera setelah perintah ini tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. Orang Israel dan orang Yehuda yang tinggal di kota-kota Yehuda juga membawa persembahan persepuluhan yang terdiri dari lembu sapi dan kambing domba, dan persembahan persepuluhan yang terdiri dari persembahan kudus yang telah dikuduskan bagi Tuhan Allah mereka. Semuanya itu diletakkan mereka bertimbun-timbun. Mereka mulai membuat timbunan itu pada bulan yang ketiga, dan mereka selesai pada bulan yang ketujuh. Hizkia dan para pemimpin datang melihat timbunan itu, dan mereka memuji Tuhan dan umatnya, orang Israel. Hizkia menanyakan para imam dan orang-orang Lewi tentang timbunan itu, dan dijawab oleh Azariah, imam kepala keturunan Zadok, demikian: sejak persembahan khusus mulai dibawa ke rumah Tuhan, kami telah makan sekenyang-kenyangnya, namun sisanya masih banyak, sebab Tuhan telah memberkati umatnya, sehingga tinggal sisa yang banyak ini. Kemudian Hizkia menyuruh menyediakan bilik-bilik di rumah Tuhan, dan mereka menyediakannya. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan, dan persembahan kudus itu ke sana. Kononnya seorang Lewi mengawasi semuanya, dan Simei saudaranya adalah orang kedua. Sedangkan Yehiel, Ajasya, Nahal, Asael, Yerimot, Yojabad, Eliel, Ismakia, Mahat, dan Benanya adalah pendidik di bawah Kononia dan Simei, saudaranya itu, sesuai dengan petunjuk Raja Hizkia dan Azariah, kepala rumah Allah. Dan Kore bin Inna, seorang Lewi, penunggu pintu gerbang di sebelah timur, mengawasi pemberian-pemberian sukarela untuk Allah.
serta bagikan persembahan khusus yang untuk Tuhan dan persembahan Maha Kudus. Di kota-kota imam ia dibantu dengan setia oleh Edan, Binyamin, Yesua, Yemaya, Amaria, dan Sekhanya dalam pembagian itu kepada saudara-saudara mereka menurut rombongan, kepada orang dewasa dan anak-anak, kecuali kepada setiap orang yang masuk ke rumah Tuhan menurut hari-hari yang ditetapkan, menurut tugas jabatan yang ditugaskan kepadanya, dan menurut rombongannya, yakni mereka yang tercatat dalam daftar sebagai laki-laki yang berumur 3 tahun ke atas. Para imam dicatat dalam daftar menurut uak-uak mereka, sedang orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas dicatat menurut tugas dan rombongan mereka. Para imam terdaftar dengan seluruh keluarga mereka, yakni istri, anak laki-laki, dan perempuan. Seluruh kaum itu kena dengan setia mereka menguruskan diri untuk persembahan kudus. Bagi keturunan Harun, yakni imam-imam yang tinggal di padang-padang pengembalaan sekitar kota-kota mereka. Sekitar kota ada orang-orang yang ditunjuk dengan disebut namanya untuk mengadakan pembagian kepada setiap orang laki-laki dari keluarga imam dan kepada setiap orang Lewi yang terdaftar. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allah. Dalam setiap usahanya dimulai untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah. Ia mencari Allahnya, semuanya dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah dan yang ada bersama-sama dengan kami pada saat ini. Di sini saya memberikan tema dalam firman Tuhan pada saat ini, pemberian yang terbaik mendatangkan berkat. Pemberian yang terbaik mendatangkan berkat. Bapak Ibu Saudaraku, ada sebuah ilustrasi yang ingin saya sampaikan kepada kita dalam renungan ini. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengarkan. Ada sebuah cerita, ada seorang anak, ya. Anak ini hendak membeli jajan, ya, membeli jajan ke warung, ya. Lalu ia meminta uang kepada ibunya. Lalu anak ini meminta uang kepada ibunya, "Mak, beli dulu jajan atau minta dulu uang. Aku mau beli jajan." Itu kata anak kepada ibunya. Lalu ibunya memberi uang 2.000, Bapak. 2.000 yang buruk, ya. Kalau pernah kita melihat 2.000 yang buruk, ya, itu diberikan kepada anak. Lalu anak ini pergi ke warung untuk membeli jajan yang diinginkan. Pemilik warung itu berkata kepada anak ini, "Nak, ini uangmu tidak laku, uangmu terlalu jelek dan buruk." Ya. Lalu ibunya, anak ini menjumpai ibunya, pulang ke rumah, ya. Lalu anak ini dengan marah, kesal, menjumpai ibunya, "Mak, uangnya nggak laku, ya, uang yang mama kasih tadi yang 2.000 itu nggak laku, nah, jadi tidak bisa beli jajan." Lalu ibunya berkata, simpanlah nak, lakunya itu untuk durung-durung. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ya, terkadang kita memahami dalam ilustrasi ini, ketika kita memberi kepada Tuhan, kita memberi bukan yang terbaik. Sehingga apa yang terjadi? Ya, apa yang kita beri ini, apa yang kita sampaikan kepada Tuhan tidak mendatangkan berkat dalam kehidupan kita. Bapak Ibu berkata oleh Tuhan, kalau kita lihat dalam konteks 2 Tawarik 31 ayat 2 sampai dengan 21, ini menceritakan tentang pengalaman Raja Hizkia yang merupakan kesaksian yang luar biasa dalam kehidupannya. Kalau kita lihat di sini dalam firman Tuhan yang kita bacakan, bagaimana Raja Hizkia menguruskan kembali rumah Tuhan dan menyuruhkan para rakyatnya agar mereka kembali melayani Tuhan. Itu disampaikan Hizkia kepada rakyatnya pada saat itu. Kembali melayani Tuhan, ya, beribadah,
dan memperhatikan kebutuhan rumah Tuhan. Artinya saudaraku, Raja Hizkia menetapkan kembali jabatan dan tugas serta hak para imam dan suku Lewi pada saat itu. Raja Hizkia mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Ia juga melibatkan rakyat untuk memberikan sumbangan yang akan dikhususkan para imam dan kaum Lewi pada saat itu. Artinya saudaraku, Bapak Ibu berkata di rumah, ketika raja menyampaikan kepada rakyatnya, banyak rakyatnya mengikuti dan meniru apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia pada saat itu. Rakyat pun memberikan respon positif, Bapak Ibu. Mereka membawa hasil pertama dari hasil bumi dan ternak untuk mempersembahkan persepuluhan dan persembahan khusus pada saat itu. Bapak Ibu saudaraku, ya kalau kita pahami bersama-sama, di sini kita melihat ya, dalam hal yang dilakukan Hizkia mendorong, meyakini kepada rakyatnya untuk melakukan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ini sebuah hal yang positif yang perlu kita pahami, Bapak Ibu saudaraku yang ada di rumah. Dan perlu kita pahami dalam firman Tuhan ini. Ya. Kalau kita lihat dalam kitab Perjanjian Lama ya, tentang kisah Kain dan Habel, kita melihat dua sikap, dua cara, dua karakter. Mereka sama-sama mempersembahkan sesuatu yang baik kepada Tuhan. Yang baik dalam arti kurban itu, ada sesuatu yang dipersembahkan. Kita melihat dalam kisah itu, Kain dan Habel, saya ingin bertanya kepada kita, persembahan yang mana yang diterima oleh Tuhan pada saat itu? Persembahan Kain kah atau persembahan Habel kah? Adalah persembahan Habel, Bapak Ibu. Mengapa? Mengapa persembahan Habel diterima Tuhan sedangkan persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan? Artinya kita melihat motivasi dalam hal memberi. Kain memperhitungkan apa yang ia beri kepada Tuhan. Dia tidak memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sedangkan Habel, dia memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan Tuhan menerima persembahan itu dan menjadi berkat dalam kehidupannya. Bapak Ibu saudaraku berkati oleh Tuhan, kalau kita pahami dalam firman Tuhan ini, kita sama-sama membaca dan memperhatikan ya, dalam konteks ini yang dikaitkan dengan memberikan yang terbaik, mendatangkan berkat, Bapak Ibu. Yang saya ingin bertanyakan kepada kita masing-masing yang ada di rumah pada saat ini, apakah Bapak Ibu ketika kita terus memberikan persembahan dalam setiap ibadah minggu, dalam setiap ibadah persekutuan ibadah kita, ya, baik dalam ucapan syukur, perpuluhan kepada Tuhan setiap bulannya, apakah ketika kita memberikan kita langsung jatuh miskin atau hidup melarat? Atau bagi orang yang tidak pernah memberikan persembahan kepada Tuhan setiap bulannya, apakah ia langsung kaya? Ini pertanyaan yang perlu kita jawab dalam hati kita masing-masing. Dan ini menjadi pengalaman yang perlu kita saksikan dalam kehidupan kita, sama seperti yang dilakukan Hizkia pada saat ini. Bapak Ibu Saudara, apabila diamati dengan teliti, ketika seorang menyerahkan persembahannya untuk Tuhan, sering terperangkap kepada suatu sikap untuk memilih dan memberikan persembahan yang terkecil dari apa yang kita miliki. Terkadang kalau kita dalam hal memberi, saudaraku, Bapak Ibu berkata Tuhan, kita mungkin memberikan ya, enggak bisa yang besar, ya yang kecil, enggak sedang-sedang dia, enggak menengah. Ya, itu yang akan kita tunjukkan, Bapak Ibu Saudara. Dan hal yang perlu kita dapatkan dalam firman Tuhan ini, ada 3 hal. Saudara, saya ingin menghubungkan dengan konteks ini dengan perempuan seorang janda yang miskin ya, yang memberikan persembahan kepada Tuhan. Kalau kita lihat dalam Markus 12 ayat 41 dan 44, di sana jelas dikatakan bagaimana kisah persembahan seorang janda miskin. Ini menjadi sebuah pusat perhatian pada saat itu dan bagi banyak orang.
Ada berapa pelajaran penting yang perlu kita perhatikan dalam konteks itu. Yang pertama adalah Tuhan melihat apa yang tidak dilihat manusia. Ini poin pertama, Bapak. Ada banyak orang yang memberikan persembahan saat itu, bahkan mungkin murid-muridnya Yesus melihat ada orang-orang yang memberikan persembahan dalam jumlah yang besar, tapi Yesus tertarik kepada persembahan yang sedikit dari seorang janda itu. Artinya, kita melihat bagaimana Yesus melihat apa yang tidak dilihat oleh manusia. Tuhan Yesus melihat hati dari setiap umatnya. Yang kedua yang kita dapat dalam konteks itu adalah penilaian Tuhan berbeda dari manusia. Terkadang penilaian seorang itu ya pasti berbeda. Orang yang A, B, C akan berbeda penilaiannya terhadap seorang dalam menilai. Ada yang baik, ada yang mengatakan kurang baik, ada yang mengatakan jahat. Itu penilaian dari sudut pandang manusia. Dan kemudian yang ketiga yang perlu kita pahami dalam konteks Markus 12 ayat 41 sampai dengan 44 yang kita dapatkan, yang poin ketiga adalah Tuhan melihat iman. Wanita itu sekalipun miskin, dia tidak menjadi orang yang ingin menerima berkat, tapi memiliki hati yang memberi. Kita telah menerima berkat dari Tuhan. Apa respon kita? Kita memberi sesuatu yang baik kepada Tuhan. Wanita ini memiliki iman bahwa Tuhan sanggup memeliharanya. Dia percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang luar biasa dalam kehidupannya, sehingga dia memiliki respon yang luar biasa kepada Tuhan. Ada 3 hal yang perlu kita pahami dalam firman Tuhan ini. Dan ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu Saudara untuk menutup firman Tuhan kita. Ada sebuah cerita, ya, ada seorang pria yang hendak mau ke gereja. Lalu pria ini mengatakan, "Namburu, ya, beli dulu rokok GB sebungkus." Jadi sebelum ke gereja, pemuda ini beli dulu rokok Bapak Ibu, ya. Dan dia singgah ke warung pada saat itu. Lalu pria ini mengatakan, "Baliknya banyaki uang 2000-an ya." Nah, itu kata pria itu. Lalu Namburu ini berkata, "Untuk apamu?" Pria ini mengatakan, "Buat persembahan Namburu." Lalu Namburu ini berkata, "Sigaretmu hampir 20.000 tiap hari, alai durung-durungmu sehari, seminggu par 2.000-an." Artinya Bapak Ibu Saudara, renungan ini, ilustrasi ini menggambarkan bagaimana pria ini yang tidak menunjukkan hal yang respon yang tidak baik dalam hal memberi kepada Tuhan. Dia memberi kepada dirinya tidak memperhitungkan, tapi ketika memberi kepada Tuhan, dia memperhitungkan apa yang dia berikan kepada Tuhan. Dalam arti Bapak Ibu Saudaraku, dalam firman Tuhan ini yang mau kita sampaikan pada minggu ini adalah pemberian yang terbaik akan mendatangkan berkat kepada kita. Tidak langsung pada hari ini, besok, tapi kemudian hari kita akan mendapatkan berkat daripada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama-sama. Kami boleh belajar untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ketika kami memberikan yang terbaik kepada Tuhan, maka kami akan mendapatkan berkat dalam kehidupan kami. Bukan hari ini, bukan besok, tapi suatu saat nanti Tuhan akan memberikan suatu hal yang istimewa ketika kami boleh memberi dengan tulus hati, tanpa ada unsur paksa dalam hati kami. Ajari kami Tuhan untuk selalu menjadi bagian sebagai alat Tuhan menunjukkan wujud kasih di dalam diri kami kepada sesama kami. Bapa kami surga, bela kami Tuhan. Ketika kami boleh memberi kepada Tuhan, kami boleh tetap dicukupkan, sehingga kami boleh
memberikan sesuatu yang lebih kepada Tuhan. Dan ajari kami Tuhan untuk tidak pernah memperhitungkan apa yang kami berikan kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah memperhitungkan apa yang Tuhan beri kepada kami. Kesehatan adalah anugerah yang besar yang boleh kami terima, yang tidak ternilai dari apa. Biarlah itu adalah anugerah yang boleh kami respon dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan firman Tuhan ini, sehingga kami boleh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur pada. Amin. Biarlah Bapak Ibu Saudaraku, kita akan mengaminkan firman Tuhan dan kita akan angkat lagu pujian dari Injil Rohani Metodis nomor 158 ayat 1 sampai dengan 2. Tuhan menjaga. Bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada murid-muridnya, doa Bapa kami, dan kita akan nyanyikan doksologi kepada Allah beri puji, dan kita akan terima berkat daripada Tuhan. Kita nyanyikan 3 kali dan kita ucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari penjahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kepada Allah dipuji. Firman Tuhan pada saat ini mengajari kita untuk memberikan sesuatu terbaik kepada Tuhan, tidak memperhitungkan sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah memperhitungkan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan menunjukkan anugerahnya kepada kita. Nah, karena itu pemberian yang terbaik mendatangkan berkat. Pada saat
dan kita terima berkat dari Tuhan. Dan kasih karunia dari Yesus Kristus dan damai sejahtera Allah Bapa yang di surga dan persekutuan Roh Kudus yang ada dalam hati kita masing-masing, itu yang akan memberkati melihara kehidupan kita, kesehatan kita, pekerjaan kita, dan hasil yang kita tanam pada saat ini besok bahkan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mensyukuri doa yang kita ikuti pada saat ini. Amin. Salam buat kita semua. Kasih